Oke Mas Bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Tresno Tani. Pada sore hari ini, Senin 21 Agustus 2023, Tresno Tani mau melakukan penyepraian lahan menggunakan fermentasi yang sudah kita buat beberapa hari yang lalu. Tujuan kita spray menggunakan fermentasi ini adalah untuk menyediakan unsur hara pada lahan tanam kita sebelum kita tanami bawang merah. Ini rencana tanam di tanggal 27 Agustus 2023 di hari Minggu. Kemudian ini tadi sudah disiram terlebih dahulu sehingga lahan kita lembab, yang nantinya sudah siap kita spray menggunakan fermentasi yang sudah kita buat, agar nanti fermentasi ini bisa berkembang biak di lahan kita. Seperti itu. Kemudian besok pagi ini akan dilakukan pentraktoran. Oke, ini berhubung drumnya ini berisi air penuh, kita kurangi dulu volume airnya, kemudian kita masukkan cairan fermentasi kita ke dalam drum. Itu kapasitas drumnya adalah 100 liter air. Setelah kita masukkan larutan fermentasi kita aduk hingga merata. Kemudian kita tunggu 15 sampai 30 menit supaya bahan-bahan fermentasi kita tersebut berkembang biak atau menyatu dengan air yang ada di dalam drum sebelum kita spraykan ke lahan kita. Oke, seperti ini. Oke, adapun bahan-bahan yang Tresno Tani gunakan untuk membuat fermentasi kali ini sudah tertuang di dalam video atau konten Tresno Tani sebelumnya. Monggo bisa disimak atau ditonton. Untuk lebih jelasnya Tresno Tani sampaikan lagi. Itu kandungannya ada M21 dekomposer sebanyak 1,5 liter, kemudian 5 butir telur ayam, 3 saset susu tinggi protein, ada juga gula merah setengah kilogram dan juga 15 liter air kelapa. Adapun M21 dekomposer itu adalah zat hara komplit makrofauna yang isinya adalah Actinomycetes, Acetobacter, Pseudomonas, Lacto, Trichoderma, Rhizobium, dan mikrobakteri yang lainnya. M21 dekomposer ini akan sangat lebih cepat untuk memproses penguraian dan mampu merubah bahan organik menjadi unsur hara atau zat anorganik yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem tanah dan untuk perkembangan tumbuhan sekaligus sebagai bahan utama fermentasi. Kemudian manfaat M21 dekomposer yang lainnya mampu mengembalikan kesuburan tanah dengan memperbaiki unsur kimia, fisika, biologi tanah tersebut. Ada juga mempersiapkan pembuatan pupuk, kompos, pupuk kandang atau limbah fermentasi. Kemudian mempercepat dan meningkatkan kualitas pembuatan pupuk cair dari urin. Mempercepat dan meningkatkan fermentasi jerami dan daun batang jagung atau tanaman yang lainnya. Jadi jika kita sebelum mempersiapkan lahan ini sudah ada tanamannya, kemudian kita basmi dengan menggunakan herbisida, maka pengeringan atau sisa-sisa dari bahan-bahan tersebut akan diuraikan oleh M1 dekomposer sehingga menjadi unsur hara yang siap digunakan untuk tanaman atau siap diserap oleh tanaman. Kemudian untuk telurnya itu kita ambil protein, yang mana di dalam protein itu ada asam aminonya. Jadi asam amino itu adalah bagian daripada protein. Jadi asam amino itu ada di dalam protein itu sendiri, makanya kita menggunakan telur ayam. Kemudian di telur ayam juga tinggi magnesium juga, ada fosfor juga, kemudian ada lemak juga. Tapi yang lebih utama kita menggunakan protein
Jadi untuk menyediakan asam amino kepada tanaman yang akan kita tanam nantinya. Kemudian untuk susu itu kita ambil unsur kalsium, fosfor, dan magnesium yang dibutuhkan untuk tanaman, serta juga zinc. Kemudian ada kandungan yang lainnya dari susu itu yaitu lemak, kolesterol, karbohidrat, natrium, dan segala vitamin, baik vitamin A, C, D, E, dan B. Nah, kemudian dari hasil penelitian juga menunjukkan bahwa air kelapa itu tinggi kalsium, tinggi mineral, dan juga ada kandungan sulfur, kemudian magnesium juga, serta gula dan protein. Nah, ini bisa berkesinambungan atau saling melengkapi dari bahan-bahan yang kita gunakan. Kemudian untuk gula merah itu kita gunakan untuk mengaktifkan dari M21 decomposer itu. Jadi M21 itu kita kasih larutan gula supaya mikrobakterianya itu atau mikrobakteriumnya itu bisa berkembang biak dan bertambah banyak dan bertambah kuat. Oke, seperti itu. Oke, ini sudah 30 menit. Saatnya kita melakukan persiapan penyepraian calon lahan kita. Ini tadi sudah kita siram dengan menggunakan air, sehingga kondisi tanah atau calon lahan kita itu sekarang sudah lembab. Jadi pas banget untuk kita melakukan penyempraian dekomposer atau fermentasi mikrobakterium. Sehingga nanti mikrobakteriumnya itu bisa bertahan hidup dan juga kemungkinan juga bisa berkembang biak. Harapannya seperti itu, sehingga nanti mampu menyediakan unsur hara sebelum kita tanami tanaman bawang merah. Di samping kita nanti juga memberikan unsur hara dengan menggunakan pupuk dasaran juga. Tetapi sebelumnya kita juga mempersiapkannya dengan penyempraian mikrobakterium atau pembenah tanah, yaitu menggunakan fermentasi yang sudah kita buat kali ini. Jadi nanti ini sudah tersedia unsur hara, kemudian kita tambah lagi dengan penyediaan unsur hara menggunakan pupuk dasaran. Jadi persiapan kita harus benar-benar matang. Besok kita melakukan pentraktoran sehingga apa yang sudah kita spraykan ke permukaan tanah atau permukaan lahan kita ini bisa bercampur merata seiring pemrosesan dari pentraktoran tersebut. Oke, itu upaya yang Tresno Tani lakukan untuk mempersiapkan atau menyediakan unsur hara pada lahan tanam bawang merah Tresno Tani. Semoga nanti kedepannya bisa berjalan maksimal. Oke, seperti itu. Lele. Wah, playon lah koan. Oh, biasa Mas Bos. Ini anak kecil mau bermain layang-layang. Oke, tadi ada sponsor Mas Bos. Hehehe. Oke, kita lanjut lagi. Semoga hasil yang kita dapatkan nanti selaras dengan apa yang sudah kita upayakan atau sudah kita perjuangkan. Harapannya seperti itu. Kita melakukan usaha atau upaya yang bagus, hasilnya pun nanti juga akan bagus. Itu harapan semua orang atau semua manusia pastinya demikian. Oke, ini tekstur tanah di Tresno Tani ini keras Mas Bos. Dan juga itu gotnya tadi pagi habis diisi, sekarang sudah kering. Nah, seperti inilah tekstur dari lahan yang ada atau yang dikerjakan oleh Tresno Tani. Ini kondisi tanahnya semi berpasir sehingga setelah kita lakukan penyiraman terkena sinar matahari dan angin langsung mengering. Seperti itu. Dan kita harus jeli atau pintar-pintar mengakali keadaan atau situasi yang seperti ini. Karena kita manusia wajib untuk beradaptasi dengan lingkungan atau situasi dan kondisi yang ada. Seperti itu.
Yang pasti kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar impian atau target yang sudah kita canangkan. Oke, semoga tanaman kedepannya ini nanti bagus sehingga kita bisa menjadi petani yang berkelanjutan terus-menerus. Nah, seperti ini loh Mas Bos, kondisi tanahnya kering. Padahal tadi pagi habis disiram, itu sudah meletek-meletek atau sudah merapak-merapak. Nah, seperti inilah kondisi lahan bawang merah Tresno Tani. Kemudian ini adalah lahan baru kali ini mau dilakukan penanaman bawang merah. Ini bekas padi yang sebelumnya atau setelahnya kita lakukan penanaman sawi. Ini nanti akan dikerjakan oleh Kanjeng Romo dari Tresno Tani. Semoga nanti bisa barokah. Oke, cukup sekian yang dapat Tresno Tani sampaikan pada hari ini. Oh ya Mas Bos, untuk membuat fermentasi sebisa mungkin tutupnya nanti bisa dibuka tutup ya. Setiap hari kita buka tutup, jadi nanti biar tidak menguap atau meleduk. Karena fermentasi itu berpotensi untuk meleduk, apalagi kalau ditaruh di botol yang tertutup rapat. Jadi setiap hari kita harus membukanya biar tidak menguap atau meleduk. Oke, demikian yang dapat Tresno Tani sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.